Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultra Line, inilah kabar hari ini. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir melantik dan mengukuhkan Direktur Utama, Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari, pimpinan tinggi Pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, camat, lurah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah secara hybrid di Media Center Rujab Wali Kota Kendari, Senin 11 Oktober 2021. Wali Kota melantik Munir Majid sebagai Direktur Utama dan Agung Hariwibowo Direktur Operasional Perumda periode 2021-2026. Sedangkan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik yakni Muhammad Ali Aksa sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, menggantikan Benyamin Selempang yang mengundurkan diri. Mohnur Rasak dilantik menjadi staf ahli bidang pemerintahan, politik, hukum, dan HAM, menggantikan Hamsir Majid yang dibebas tugaskan. Wali Kota Kendari juga melantik Alfian sebagai Camat Puwatu, menggantikan Sabarudin yang pensiun. Hasmandani sebagai Lurah Bende menggantikan Alimin yang diangkat menjadi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satu Pol PP Putri Sari Emil Wulandari dilantik sebagai Lurah Punggaloba, menggantikan Hasmandani. Hai viewer, subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa, nyalakan loncengnya, like, dan komen. Semuanya itu gratis. Dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tempat baru, agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Wali Kota juga meminta pada Direksi Perumda Kota Kendari yang baru dilantik segera menjalankan tugasnya, mewujudkan rencana yang disampaikan saat seleksi termasuk merealisasikan janji kinerja 100 hari pertama. Untuk tahap awal, pemerintahan Kota Kendari menyediakan anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk menunjang kinerja Perumda Kota Kendari dalam menjalankan tugasnya terhadap 8 unit bidang yang diamanahkan. Bisa meresmikan perusahaan daerah yang sudah kita proses cukup lama, kurang lebih 1 tahun kita mempersiapkan ini, bahkan lebih ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya 2 direksi ini, karena seperti disampaikan ini ibarat bayi baru lahir hari ini, mungkin butuh gerak yang cepat untuk kemudian bisa melengkapi organ-organnya nantinya, sehingga bisa memaksimalkan 8 unit bidang yang kita sudah tugaskan kepada perusahaan daerah untuk dioptimalkan potensi. Berapa modalnya Pak menjalankan program? Sesuai dengan keputusan DPR lewat Perda itu 3 miliar. Tentu ini nilai yang sebenarnya tidak besar ya, tapi kita berharap dengan modal yang terbatas ini nanti bisa dikelola dengan baik, dan saya kira berdasarkan kompetensi yang mereka miliki ketika kita melakukan seleksi, ya, kelihatan bahwa ada optimisme di sana. Mudah-mudahan itu bisa segera diimplementasikan. Angka itu cukup untuk 8 sektor itu dan dibiayai? Kalau dibicarakan cukup, tidak cukup kan relatif ya. Tinggal tergantung kemampuan untuk bagaimana mengelola dan mengoptimalkan. Relatif sekali ya, karena kalau dibanding UMKM ini besar, 3 miliar. Tetapi kalau dibanding dengan potensi dan ini ya tentu masih butuh support nantinya, tapi biar bergerak dulu dengan apa yang ada sekarang. Sementara itu, Direktur Utama Perusda Munir Majid mengatakan, setelah dilantik mulai melakukan penyesuaian sesuai arahan Wali Kota Kendari. Menurutnya dalam 100 hari ke depan sudah memiliki gagasan terkait peningkatan usaha yang akan digenjot dari usaha transportasi, kawasan industri, retail, tambat labu, dan pariwisata, dengan harapan usaha-usaha tersebut memberikan kontribusi yang baik untuk Kota Kendari, khususnya pendapatan asli daerah, akan tetapi tidak melupakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisa juga memberikan kontribusi peningkatan ekonomi Kota Kendari. Ia menambahkan akan memaksimalkan anggaran yang disiapkan Pemkot dengan memilah usaha-usaha yang menjadi skala prioritas.
Tak sampai di situ, ia juga menyampaikan bahwa Perusda akan mencoba bekerja sama dengan pihak swasta, baik nasional maupun lokal. Beberapa bagian mungkin dari tanggung jawab ini sebagai mengamanatkan sebagai direksi Perindo Kota dari beberapa bagian mungkin kita akan fokus dalam beberapa rencana usaha. Usaha transportasi, untuk kawasan industri, untuk retail, untuk tempat labu, untuk pariwisata. Tentunya ini semua kita berharap memberikan kontribusi yang bagus untuk Kota Kendari, baik dari segi PAD ataupun tentunya kami diharapkan adalah ada laba, ada keuntungan yang dihasilkan dari berdirinya perusahaan daerah. Di satu sisi memang laba, tapi di sisi lain juga kami juga pelayan terhadap masyarakat supaya masyarakat bisa berkontribusi, kami pun bisa berkontribusi terhadap ekonomi Kota Kendari. Saya kira seperti itu. Bang Munir tadi Pak Wali seperti modal Perumda ini 3 miliar cukup nggak untuk menjalankan bisnisnya 8 sektor? Kalau 8 sektor saya kira kurang ya, karena memang target yang diberikan cukup besar. Tapi kita harus memilah di antara 8 sektor yang ada, yang mana yang memungkinkan bisa jalan duluan. Jadi itu merupakan dana awal saja. Bisa jadi nanti kita akan banyak bekerja sama dengan investor. Jadi kami datangkan investor dari luar, mari kita sama-sama nih. Baik itu pengusaha lokal yang ada di sini maupun pengusaha nasional yang mungkin bisa bersinergi dengan kami. Jadi kita berkolaborasi sama-sama untuk membangun Kota Kendari. Acara ini juga dihadiri Sekda Kota Kendari, Asisten 1, Asisten 2, Kepala Bapeda dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dari Kompleks Blok M Bende, tim redaksi Sultra Lain mengabarkan untuk Anda.